fungsi niat membedakan tingkatan ibadah antara mandi wajib sama mandi sunat. Titik perbedaannya pada niat. Inilah saudara 7 pembahasan niat. 1 definisi niat, 2 tempat niat, 3 waktu niat, 4 hukum niat, 5 tata cara niat, 6 syarat-syarat niat, dan 7 tujuan dan fungsi niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa waqtuha fil wudu'i inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Adapun waktunya niat pada wudu, yaitu ketika membasuh mula-mula juz daripada wajah. Hakadha ibaratu ba'dihim, seperti ini, inda ghasli awali juz'in minal wajhi, yaitu redaksi sebagian ulama, bitaqdimi lafzi ghasli ala lafzi awal, dengan mendahulukan kata ghasli atas kata awal. Wa huwa mardiyyu syarqawi, dan ini mendahulukan ghasli lalu awal, yaitu yang diterima, yang diridhoi oleh Imam Abdullah Asy-Syarqawi. Nazaran, karena memandang, ila annal wajiba muqaranatuha lil fi'li, kepada bahwa yang wajib yaitu membarengkan niat bagi pekerjaan. Wa ibaratu ba'dihim bil aksi, adapun ibarat sebagian ulama yaitu dengan sebaliknya, awali dulu baru ghasli. Wa huwa mardiyul Baijuri, yaitu yang dibalik adalah yang diridhoi Imam Ibrahim al-Baijuri. Nazaran ila annal mu'tabara qarnuha bi awalil ghasli, karena memandang kepada bahwa yang direken yaitu membarengkan niat dengan permulaan membasuh. Qala al-Baijuri, berkata oleh Imam Ibrahim al-Baijuri, wa mimma yu'tabaru qarnun niyati bima yajibu ghasluhu min syu'urihi walau asy'aral mustarsila, dan setengah dari apa yang direken yaitu membarengkan niat bihi, dengan awal yang dibasuh, yakni dengan apa-apa yang wajib membasuhnya, min syu'urihi, daripada rambut-rambutnya, walau sya'ral mustarsila, sekalipun yaitu rambut yang turun daripada wajah. La ma yundabu ghasluhu, bukan sesuatu yang disunatkan membasuhnya, kabatini lihyatin kasifatin, seperti bagian dalam jenggot yang tebal. Walau qassa sya'ral ladzi nawa ma'ahu lam tajibin niyatu inda sya'ril baqi,
Jikalau menggunting oleh seseorang akan rambut yang ia niati bersamanya, maka tidak wajib oleh niat lagi ketika membasuh rambut yang tersisa, au ghairihi atau selain rambut yang tersisa, min baqi ajzail wajhi dari setinggalnya juz-juz wajah. Wala yuktafa biqarnin niyati bima qabla alwajhi min ghaslil kaffaini wal madmadati awil istinsak, dan tidak dianggap cukup dengan membarengkan niat dengan sesuatu yang sebelum wajah daripada membasuh dua telapak tangan, wal madmadati dan kumur-kumur, awil istinsyaqi atau istinsak, illam yakun yanghasil ma'aha juz'un minal wajhi, jika tidak terbasuh bersamanya bersama ghasil kafin madmadu istinsak oleh juz daripada wajah. Kahumrati syafataini, seperti merahnya dua bibir. Wa illa, kalau terbasuh, kafathu, maka memadai oleh niat akan dia mutlaqan, secara mutlak. Wafatahu sawabus sunnati mutlaqan, dan luput akan dia oleh ganjaran sunnah mutlaqan, padahal mutlak. Intaha, selesai. Qalal Bayjuri. Wa waqtuha fi ghairihi awalul ibadati, adapun waktunya niat yaitu permulaan ibadah, illa fi shaumi, kecuali pada puasa, fa innaha mutaqaddimatun alaihi, maka sesungguhnya niat yaitu mendahului atas puasa, li'usri muraqabatil fajri, karena kesulitan mengintai-intai terbitnya fajar. Was-sahihu annahu azmun qama maqaman niyah, adapun qaul sahih bahwa puasa mah terkait niatnya yaitu azam yang menempati pada tempat niat. Wa amma hukmuha fahuwal wujubu ghaliban, adapun hukumnya niat maka dia hukum yaitu wajib pada umumnya. Wa min ghairil ghalib, dan dari selain yang umum, qad tundabu, kadang-kadang disunatkan niat, kama fi ghuslil mayyiti, sebagaimana pada memandikan mayit. Wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwi, adapun caranya niat yaitu berbeda-beda dengan berbeda-bedanya yang diniati. Kas salati, seperti salat, wasaumi, dan puasa, wahakadha, dan begitu seterusnya. Wa syartuha islamun nawi, adapun syaratnya niat yaitu Islamnya orang yang niat, wa tamyizuhu, dan sudah mumayyiznya orang yang niat, wa ilmuhu bil manwiyi, dan tauhnya orang yang niat dengan sesuatu yang diniatinya, wa adamu ityanihi bima yunafiha, dan ketiadaan mendatangkannya dia dengan perkara yang menafikan akan niat. Bi an yastashibaha fil qalbi hukman, dengan bahwa mengekalkan ia akan niat di dalam hati secara hukumnya. Wa alla takuna mu'allaqatan, dan bahwa tidaklah niatnya itu dita'liqkan. Fa in qala insyaallah, maka jikalau mengucap ia insyaallah, fa in qasada ta'liqa aw atlaqa lam tasihha, maka jikalau ia bertujuan ta'liq atau memutlakkan, maka tidak sah niatnya, awit tabarruka, atau mengambil barokah, sahat, maka sah oleh niatnya. Wal maqsudu biha tamyizul ibadati anil adati, adapun tujuan dengan niat yaitu membedakan ibadah dari adat. Katamyizil julusi lil i'tikaf, seperti membedakan duduk untuk i'tikaf, an julusihi lil istirahah, daripada duduknya dia untuk istirahat,
au tamyizu rutbatiha, atau membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, kata tamyizil ghuslil wajib minal ghuslil mandub, seperti membedakan niat mandi yang wajib daripada mandi yang disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sengaja saya baca banyak, ini mau terakhir, nanti nanggung ngurainya kalau enggak dituntasin. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa berbicara niat ada 7 pembahasan. Yang pertama, definisi niat. Yang kedua, tempatnya niat. Yang ketiga, waktunya niat. Yang keempat, hukumnya niat. Yang kelima, caranya niat. Yang keenam, syaratnya niat. Dan yang ketujuh, tujuan dan fungsi niat. Sementara yang telah kita bedah 2, yang tersisa tinggal 5 lagi pembahasan tentang niat. Jadi yang ketiga pembahasan niat adalah waktu. Kapan waktunya niat itu? Waktunya niat itu pada permulaan ibadah. Wudu umpamanya, karena bahasan kita wudu, yang wajib dalam wudu adalah membasuh wajah, seperti pada surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka kapan waktunya niat saat wudu? Niat wudunya ketika membasuh mula-mula bagian manapun dari wajah. Mau atas boleh, mau tengah boleh, mau bawah juga boleh. Yang penting saat membasuh wajah ada niat. Namun kata Syekh Nawawi, ada 2 ulama besar Mesir berbeda pandangan. Yang pertama, Imam Abdullah Asy-Syarqawi, niatnya ketika permulaan juz wajah, disitulah niat. Namun kata Imam Al-Bajuri, niatnya ketika membasuh juz pertama dari wajah. Ini perbedaan redaksi. Singkatnya, kalau dalam wudu, niat itu kudu saat membasuh wajah, meskipun rambut wajah. Yang wajib saat di alis baru ada niat, waktu di atas ini enggak jadi karena masih wajah. Saat di kumis dia niat, jadi cuman membasuhnya aja diulang lagi karena yang ini belum diniati. Itu begitu. Intinya niat itu saat waktunya, saat membasuh manapun daripada wajah, kulit wajah ataupun bulu-bulu yang di wajah, tapi yang wajib dibasuh.
Emang ada yang sunat, ada jenggot panjang, tebal, begitu. Itu bagian dalamnya sunat. Kalau saat di bagian dalam dia niat, enggak jadi. Begitu. Jaranglah begitu. Ini mau ulasan fikih. Saya tidak terlalu mau dalamin agar supaya tidak bingung bagi pemula. Begitu. Singkatnya, niat itu saat kita membasuh wajah. Tidak jadi, kata Syekh Nawawi, niatnya kalau sebelum membasuh wajah. Kayak tangan, niatnya di tangan, enggak jadi. Lagi kumur, enggak jadi. Lagi hidung, enggak jadi. Namun, agar supaya tidak hilang ganjaran besar, upayakan saat membasuh telapak tangan, diniatin. Waktu tangan ini dibasuh, kita niat nawaitu ada'a sunanil wudu'i lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat menunaikan sunnah-sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Kalau enggak pakai niat, maka tangan kita enggak ada ganjaran, mulut kita enggak ada ganjaran kumurnya, hidungnya enggak ada ganjaran. Baru ada ganjaran saat wajah saja karena niat di wajah kitanya. Sebelum wajah enggak ada niat, maka niati karena innamal a'malu binniat. Jadi saat tangan ini dibasuh wudu, di artinya aku niat menunaikan sunnah-sunnah wudu. Harus ada saat tangan ini dibasuh supaya tangan dapat ganjaran, kumur dapat ganjaran, hidung dapat ganjaran. Nanti di wajah baru niat wudu yang saudara biasa kerjakan. Itu begitu. Kalau enggak, nantinya bakalan kehilangan banyak ganjaran di dalam kita berwudu. 3, yang namanya pembahasan niat. Jadi yang pertama definisi niat sudah, kedua tempatnya niat sudah, dan malam hari ini masuk ketiga, 3 waktunya niat. Jadi waktunya niat permulaan ibadah kecuali puasa. Kalau puasa permulaannya adalah terbit fajar. Permulaan puasa berakhir dengan terbenam matahari. Oleh karena ngintip fajar sulit bagi kita dan membarenginya juga bakal bermasalah pada puasanya, maka dalam bab puasa dimajukan niatnya sebelum terbit fajar, yaitu yang penting masih malam niatnya. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang sahih, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, malam yubayyitin niyata fala siyamalah. Siapa orang niat puasa wajibnya kagak malam, maka puasanya tidak sah. Puasa wajib, Ramadan, nazar, qada, kafarat, niatnya kudu malam. Dari bedug maghrib sampai adzan subuh di jam berapa aja. Jam 7 boleh, 8 boleh, terus saja. Pas sahur boleh, jam berapa aja. Yang penting malam. Kalau puasanya wajib. Tapi kalau puasanya sunat, enggak apa-apa, niatnya enggak malam. Pagi boleh, yang penting belum zuhur, belum gelincir matahari. Ini puasa sunat. Jam 7 boleh niatnya, jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh, kalau puasa
sunat, dengan catatan belum terkena yang batalin puasa. Tapi kalau udah makan nasi uduk 2 piring mah jam 7-nya baru niat puasa, itu mah kagak sah. Itu mah kuat kalau begitu mah. Jam 7 habis makan nasi uduk 2 piring baru niat puasa. Enggak jadi. Ini contoh kita ketiduran atau habis sholat subuh di masjid, pulang ke rumah jam 7, nyampe rumah enggak ada sarapan, kata kita niat puasa aja dah. Niat dah, aku niat puasa hari ini sunat, jadi. Karena belum sarapan, belum minum dari adzan subuhnya tuh, itu jadi. Enggak apa-apa, kayak begitu. Nabi pun begitu. Ketika masuk rumah, Siti Aisyah enggak ada sarapan, idzan ana asumu. Kalau begitu saya puasa aja. Niat puasa. Gitu. Jadi puasa apa namanya? Puasa kagak ada sarapan. Begitu. Puasa apa namanya? Iya. Ya puasa boleh-boleh. Kalau puasa sunat merajab, jadi aja. Saudara malamnya enggak tidur. Tidur habis sholat subuh. Bangun jam 11. Belum makan. Lah kan udah lumayan, udah separuh. Niat aja puasa. Kan bentar doang tuh dari jam 11 sampai maghrib. Lumayan dapat ganjaran puasa. Begitu. Gitu. Boleh-boleh kalau puasa sunat. Begitu. Singkatnya, puasa wajib niatnya kudu malam. Puasa sunat bagusnya malam. Bagusnya aja. Jadi balik lagi, waktunya niat kalau selain puasa permulaan ibadah. Kalau puasa malam, itu aja. 3, 4, hukum niat. Apa hukum niat? Niat ini secara umum hukumnya wajib. Secara umum niat wajib. Ini hampir mengisi berbagai macam hukum Islam. Niat. Wudu, mandi, tayamum, mesti ada niat. Apalagi ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Ini niat wajib pada umumnya. Wajib. Kalau enggak ada niat, enggak sah ibadahnya. Enggak ada niat. Adakah yang niat itu hukumnya enggak wajib? Ada. Niatnya hukumnya sunat. Apa itu? Mandiin mayit. Mandiin mayitnya hukumnya wajib. Kalau ada orang mati, kudu dimandiin. Masalahnya hanyut di kali apa tuh ya? Yang dijeleduk itu. Kali angke. Hanyut, kan udah basah juga. Tetap kudu dimandiin. Pokoknya kalau ada orang mati, muslim, kewajiban muslim yang hidup 4. Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Masalahnya orangnya enggak pernah ke masjid. Enggak ngaruh. Tanya lagi, muslim enggak? Muslim. Kalau muslim 4. Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Jarang sholat orangnya. Tanya lagi, muslim enggak? Begitu. Ada juga yang meninggalnya bunuh diri, gantung dari leher, mati. Ini disolatin enggak? Tanya lagi, muslim enggak? Muslim. 4. Mandiin, kafanin, sholatin, kubur. Gantung diri. Tanya lagi, muslim enggak? Begitu.
Kalau muslim kewajiban kita 4. Tapi kan dosa, gantung diri. Dosa tidak menghalangi kewajiban kita. Dosa urusan dia. Kalau gara-gara gantung diri enggak disolatin, kawan kita yang ditelepon sama bininya, "Bang, sudah sampai mana?" "Udah dekat," padahal jauh. Bohong enggak? Bohong enggak tuh? Dosa enggak? Dosa, jangan solatin. Orang bunuh diri aja kagak disolatin menurut dia. Begitu. Jadi enggak ada hubungannya dosa sama urusannya dia, gantung diri urusan dia. Kalau ditanya agamanya. Begitu. Bab kita lagi ngomongin niat. Apa tuh artinya? Mandiin mayit ini wajib. Tapi niat memandikannya sunnah. Jadi ente nggak perlu niat, udah siram-siram aja. Emang juga zaman hidupnya ngeselin banget. Ya udah gua siram aja deh pakai yang itu tuh apa motor tuh namanya? Oh, setip. Jadi juga begitu. Enggak niat. Jadi karena niat dalam memandikan mayit hukumnya sunnah, mandiinnya wajib. Ada lagi dimandiin mayit, pekerjaannya sunat, niatnya wajib, yaitu wuduin mayit. Ada mayit diwuduin, nggak wajib. Ada mayit nggak diwuduin ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Orang yang diwajibin mandiin nggak wuduin, cuman sunat diwuduin. Kapan posisi wudunya? Sebelum dimandiin. Habis dicebokin, habis cebok, wuduin, baru dimandiin. Itu yang paling gede ganjarannya. Yang dikitan, cebokin, mandiin, baru wudu. Itu namanya dikitan. Ini menyalahi aturan. Nah, ngomongin wuduin mayit, niatnya wajib. Karena fardu wudu 6. Kuda ada niat, kita yang niat. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mewudukan mayit ini. Sunat karena Allah Ta'ala. Begitu pada saat membasuh wajahnya itu. Siang mandiin. Begitu. Ini namanya ada yang pekerjaannya sunat, niatnya wajib. Yaitu wuduin mayit. Ada yang pekerjaannya wajib, niatnya sunat, yaitu memandikan mayit. Mandiinnya wajib, niatnya sunnah. Secara umum, hukum niat wajib adanya. Meski ada yang keluar, gitu, yang enggak umum. Kadang niat itu sunat adanya. Sunat. Lalu 4. Kelima, bagaimana caranya niat? Kalau itu yang ditanya, maka cara niat akan berbeda-beda tergantung ibadahnya. Kalau wudu seperti yang saudara bisa, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, dan seterusnya. Pada waktu ngaji bab fardu wudu pertama, cara niat macam-macam. Niat wudu silahkan. Kalau sholat beda lagi. Kalau puasa beda lagi. Kalau zakat beda lagi. Kalau bayar fidyah beda lagi. Karena cara tergantung ibadahnya. Bila wudu yang umum kayak tadi begitu. Kalau wudunya tajdid, yes, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu juga jadi. Udah kelewatlah panjang itu pada waktu kajian tentang fardu wudu yang pertama.
dengan macam-macam cara-cara niat wudu. Karena itu kata Syekh Nawawi, wa kaifiyatuha takhtalifu biikhtilafil manwiyi, cara niat berbeda-beda disebabkan berbeda-bedanya ibadah yang diniatinya. Salat lain, puasa lain, tayamum lain, mandi lain, wudu lain, dan seterusnya. Lalu yang keenam, syarat niat. Apa syarat sah niat? Supaya niatnya sah. Satu, orangnya kudu Islam. Adapun wakaf, orang kafir jadi. Ada orang kafir nyumbang masjid At-Taqwa, terima aja. Orang kafir nyumbang, ini orang kafir, terima aja. Kalau nyumbang, minta mau jangan. Kalau orang kafir, minta mah jangan. Tapi kalau dia bagi, ambil. Jangan kita buruk sangka, nih orang udah di pinggir jurang Islam, tinggal disahadati aja dikit lagi. Doain aja, biar masuk Islam. Begitu. Enggak apa, begitu. Enggak apa. Jadi syarat sah niat kudu Islam, sehingga orang kafir sholatnya enggak sah, walaupun sholatnya pakai niat, pakai ini, pakai itu, ampe salam, fasihan dia umpamanya, enggak sah juga, karena enggak ada syarat niatnya Islam. Orang kafir ikut puasa Ramadan, dia niat, begitu, bukannya maghrib, yang enggak sah juga. Wong syarat sah niat kudu Islam orangnya. Orang kafir bukan ahli niat. Begitu. Dua, kudu tamyiz. Bocah umur 3 tahun wudu enggak jadi, belum mumayyiz. Mumayyiz itu cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Bahasa kitanya udah ngerti. Bahasa umumnya itu begitu. Kalau anak yang kecil dia niat wudu enggak jadi, kecuali udah mumayyiz, umumnya 7 tahun ke atas itu udah mumayyiz namanya, udah ngerti, tahu kanan tahu kiri istilahnya. Ketiga, syarat sah niat kudu tahu tentang ibadah yang diniati. Ada orang nih enggak tahu peraturannya, kalaulah dia bepergian jauh, nih banyak kejadian nih, bepergian jauh boleh jamak boleh qashar, enggak tahu. Lagi pemimpinnya enggak dongeng lagi, enggak ada briefing, begitu, diajak aja ada ziarah Wali Songo ampe Cirebon maghrib, biar gampang begitu, gitu. Sholat dah, begitu. Maghrib 3, lalu bangun lagi, qomat, isya 2, begitu. Atau nyampe sono dohor, sama aja mau contoh yang mana aja. Sampai sono dohor jam 2, sampai Cirebon, sholat dohor 2, asar 2, orang jama qashar, jama takdim. Pas habis salam sholat nih, ngobrol sama temennya, kok sholat dohornya 2 rakaat ya? Iya, namanya di qashar. Oh qashar, emang boleh? Boleh kalau bepergian. Dia sih udah sholat aja, tuh sholat yang tadi dikerjakan tuh tidak sah, karena dia tidak tahu kalau sholat dohor boleh diqashar bagi musafir, begitu. Makanya briefing dulu, diajarin nih kita sholatnya, saudara mau qashar ya sama jamaah, begitu. Jadi begini niatnya, ajarin dulu.
Sebelum takbir niatnya begitu, ajarin, udah rapi, baru sholat. Begitu, biar dianya tahu kalau ini kita sholat mau qashar dan jama' takdim. Biar tahu. Kalau nggak tahu, main ngerjain aja, nggak jadi. Kalau nggak tahu, kudu tahu aturannya. Ada orang sholat dohor jam 1. Dohor belum ya? Dohor belum ya? Sholat aja, nggak jadi. Begitu, ibadat orang di tengah ladang. Karena aturan ibadahnya dia nggak tahu masuknya. Kudu yakin dulu, udah dohor, baik. Begitu, namanya ilmu bil manwi. Kudu tahu dengan ibadah yang ia kerjakan, yang ia niatinya. Keempat, syarat saniat, jangan mengerjakan yang bertolak belakang dengan niat. Dia mau niat wudu, wajahnya diusap pakai air, begitu dibasuh, tangan kirinya pegang tititnya. Begitu, itu namanya bertolak belakang dengan aturan. Ini kagak jadi, karena dia mengerjakan yang menafikan daripada tuh niat ibadahnya. Wudu, lah wudu nggak sah. Walaupun dia niat juga, kalau sambil pegang titit mah kagak jadi. Orang membatalkan wudu, jadi enggak jadi. Enggak boleh mengerjakan yang bakal bertolak belakang dengan niat. Apa maknanya? Kalaulah kita niat, kudu dilanggengkan niat di dalam hati, walaupun tidak percis. Yang penting ada niat. Saat wudu, basuh wajah, niat. Di tangan gak niat, udah jadi. Udah jadi. Begitu. Kalau dalam wudu boleh nggak niatnya diatu-atuin? Boleh. Basuh wajah, niat saya wudu, mengangkat hadas wajah. Nanti tangan nggak bisa dibasuh karena yang dia niatnya membasuh, mengangkat hadas wajah. Pas tangan kudu niat lagi. Boleh. Itu begitu. Itu makna wa waqtuha fi ghairihi awalul ibadah. Begitu. Kelima, tidak boleh niatnya pakai segot ta'lik. Aku niat wudu insya Allah. Pakai insya Allah. Insya Allah. Enggak jadi. Pakai insya Allah. Aku niat sholat fardu zuhur insya Allah. Insya Allah. Kalau Allah mau. Kalau Allah enggak. Ini enggak jelas. Gitu. Namanya pakai segot ta'lik. Segot ta'lik. Yang bermasalah segot ta'lik ini di dalam akdun nikah. Kan suka baca tuh segot ta'lik. Ini ada KUA kayaknya. Itu kita baru juga kawin, udah niat mau nyere, makruh. Baru juga kawin tuh. Dia niat mau nyere. Ya tentu dengan aturannya tuh. Sesudah akad nikah, saya Udin bin Kebon berjanji dengan sepenuh hati, kan begitu? Nggak usah begitu. Cuman bermasalah ini dalam aturan negaranya, klausul ini perlu untuk melindungi perempuan. Ya wis, tanda tangan aja, dibaca di kamar ya. Iya baik, yang penting tanda tangan. Negara butuhnya tanda tangan aja. Begitu, udah tanda tangan aja. Mulai daripada Menteri Agamanya Kiai Maftuh Basuni sudah tidak ada segot ta'lik wajib. Boleh dibaca, boleh tidak. Ini dibaca bagus. Cuman kalau boleh saya usul tuh sama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, itu segot ta'lik tuh jangan lakinya doang. Perempuan juga kasih. Itu menuduh orang laki-laki bengal. Perempuan udah soleha banget. Tandanya yang suruh janji laki-laki doang.
Apa itu? Sesudah akad nikah, saya Anu bin Anu berjanji sepenuh hati. Apa? Iya, mempergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf sesuai syariat ajaran Islam. Sewaktu-waktu bila saya meninggalkan istri sekian lamanya atau macam-macam tuh dibawanya tuh, menyakiti segala macam, dibawa namanya nih janji mau nyerah kalau begini nih, janji begitu. Jadi kalau sudah kayak begitu tuh, lalu perempuannya enggak terima, melapor dan bayar iwat 10.000 katanya di sononya tuh. Begitu, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Begitu. Jadi ini nih baru nikah aja udah janji mau nyerek begitu. Ini nih yang bagus jangan lakinya doang, perempuan juga harus sama mestinya. Jadi sama si perempuannya, saya sebagai istri berjanji sepenuh hati gitu akan memuliakan suami saya sebagai suami, begitu. Muasyarah bil ma'ruf sesuai syariat Islam. Sewaktu bila saya macam-macam, itu tulisannya tuh lagi ditulis di bawahnya tuh, saya siap dicerai, begitu. Jangan lakinya doang, itu menuduh orang laki jahat banget. Begitu. Benar nggak begitu tuh Ustaz Habib? Begitu. Ini ada PKUA juga Pak Amil nih. Begitu lakinya. Lah perempuan udah soleha banget. Begitu. Yang diancam laki-laki aja. Begitu. Kalau bisa klausulnya begitu tuh. Begitu. Itu bagus. Sebagai perjanjian pernikahan namanya. Nggak apa-apa. Boleh. Begitu. Agar supaya tujuannya bagus, segala ta'lik itu tujuannya untuk melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suaminya, begitu. Tapi perlu juga melindungi suami dari kesewenang-wenangan perempuan. Kan ada akhirnya lakinya diomelin mulu sama bini. Ada nggak ini yang laki diomelin sama bini? Oh enggak ada, alhamdulillah. Bininya solehah semua berarti. Ta'liq dalam wudu, dalam niat, kalau dia ta'liq ini enggak sah ibadahnya. Tapi kalau niat ta'liqnya mengambil barokah dengan kalimat insya Allah masih sah. Kalau niatnya mengambil barokah, tapi rada repot. Wis enggak usah pakai sega ta'liq begitu. 6. Ketujuh, pembahasan niat yang terakhir, apa fungsi dan tujuan niat. Perlu diketahui bahwa fungsi dan tujuan niat ada 2. 1, untuk membedakan mana ibadah, mana non ibadah. Seperti mandi subuh sama mandi junub sama-sama mandi. Mandi subuh, mandi adat, mau ke kantor. Mandi junub, mandi ibadah. Mandinya sama. Dari ujung pala sampai ujung kaki. Namanya mandi basah. Begitu. Ada nggak yang mandi kering? Ada enggak? Ada enggak? Semua mandi basah. Ini mandi juga. Tapi pembedanya apa? Niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati. Begitu. Fardhon lillahi ta'ala. Ini nih, oh mandi junub nih orang. Begitu. Membedakannya. Begitu juga duduk di masjid niatnya i'tikaf,
duduk di masjid niatnya ngadem karena masjidnya udah dikasih AC. Itu sama-sama duduk. Tapi kalau niat i'tikaf, ibadah, kalau ngaso, istirahat, kagak ibadah. Yang bedain niat. Makanya saya selalu berpesan, bila masuk masjid, Muslim kalau pengen berkah hidupnya, jangan tinggal 4 perkara. Setiap masuk masjid, Muslim. 1, masuknya pakai kaki kanan. 2, doa. Awali dengan sholawat, baru doa. Terserah sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Jadi begitu. Kalau saya mendemennya sholat khondak aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa alil khondak waftah lana min wal muslimin waftah lana al muslimin min kulli mughlaq. Doa tuh yang ditulis tuh, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Jangan tinggal. Habis itu niat i'tikaf. Pasang niat. Aku niat i'tikaf atau nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama-lama aku berada di dalam masjid. Sunat karena Allah Ta'ala. Jangan tinggal, biar ganjarannya gede. Yang keempat, bila mana kita punya wudu dan waktunya luas, sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu. Tapi yang keempat, bila tidak punya wudu atau punya wudu waktunya sempit, ngaji udah mulai, namanya waktunya sempit, kita datang telat. Begitu. Jangan juga kita di depan kiainya sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi, tapi jangan juga duduk, makruh. Baca dulu baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah duduk. Begitu. Ini 4 ini, tasbih ini ganjarannya sama dengan tahiyatul masjid. Lumayan. 4 tuh. Ini biar hidupnya berkah, hidupnya begitu. Ini penting. Jadi kembali, tujuan niat yang pertama membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Kalau dalam wudu, mana membasuh anggota niatnya wudu, mana niatnya bebersih cuci muka doang. Pembedanya di niat. Kedua, pembeda daripada tujuan daripada niat adalah untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Seperti mandi junub sama mandi Jumat, sama kewajibannya, fardunya 2. Kudu niat, kudu menyiram badan seluruhnya. Begitu. Kerjaannya sama. Antara mandi Jumat sama mandi junub sama. Yang dikerjakan. Yang membedakan ini wajib, ini sunat, niat. Yang membedakan. Nih, niat. Ketika dia bilang nawaitul ghusla li sholatil jum'ati. Aku niat mandi karena mau sholat Jumat sunat karena Allah Ta'ala. Ini mandi sunat. Begitu. Jadi fungsi niat membedakan
tingkatan ibadah antara mandi wajib sama mandi sunat, pembedanya, titik perbedaannya pada niat. Inilah saudara 7 pembahasan niat. 1 definisi niat, 2 tempat niat, 3 waktu niat, 4 hukum niat, 5 tata cara niat, 6 syarat-syarat niat, dan 7 tujuan dan fungsi niat. Ini kitab kecil sebetulnya yang namanya Safinatun Najah menjadi luas adanya, saking luasnya ilmunya Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala an. Kemari-mari beliau jabarkan tentang niat. Segini aja dah ngaji kita, wallahu alam bisawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Yai tentang ketika kita memegang suatu unsur api, contohnya merokok atau habis makan sate, apakah kita wajib wudhu atau sunnah wudhu? Terus yang kedua, apakah di dalam wudhu itu ketika kita membasuh, taruhlah contohnya membasuh tangan, dengan kita dalam hati, ya Allah berikan kitab catatan amal saya di dalam tangan kanan ini, apakah itu sudah termasuk wudunya hati? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh yang pertama? Oh iya, apakah merokok membatalkan wudhu? Kita kudu tahu yang batalin wudhu ada 5. Di luar yang 5 itu wudhu enggak batal. Pertama, apa saja yang keluar daripada salah satu 2 jalan, kemaluan depan atau kemaluan belakang, kecuali mani. Yang kedua adalah hilang akal, sebab gila, sebab mabok, atau sebab sakit parah seperti panas tinggi jadi ngaco ngomongnya, itu disebut hilang akal. Ketiga, sebab tidur kecuali tidurnya duduk menetapkan bokongnya. Keempat, bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sudah disyahwati tanpa ada penghalang. Yang kelima, memegang kemaluan dengan telapak tangan. Dari 5 ini ada merokok nggak kira-kira? Hah? Nggak ada. Maka merokok tidak membatalkan wudhu. Tidak. Nggak merokok doang. Mau ngopi kek, mau makan kek, begitu. Itu begitu. Kecuali dia merokok sambil kencing. Begitu. Ini kencingnya bukan merokoknya. Namanya merokok plus-plus. Begitu. Plusnya ini nih yang bakal membatalkan daripada wudhu, begitu, wudhu. Merokoknya enggak batalin wudhu. Enggak batalin wudhu. Begitu. Kemudian apa yang kedua?
Apa tuh? Apa? Yang namanya wudu hati. Jadi wudu tuh bukan wudu hati namanya. Wudu tuh ada dua. Ada namanya wudu zahir, ada namanya wudu batin. Wudu batin itu adalah bila mana kita membasuh telapak tangan di hatinya, ya Rabb, saya bukan bersihin tangan doang, tapi saya ini serius taubat dosa-dosa tangan yang saya lakukan. Begitu dia di hatinya. Ketika kumur, saya bukan sebatas bersihin mulut doang. Saya janji mulai hari ini nggak bohong, nggak ngomongin orang, nggak ini. Ini namanya seterusnya sampai bawah, itu namanya wudu batin. Yang ini dilakukan oleh Sayyidi Hatim Al-Asam. Ada hasil didikan daripada Sidi Syakik Al-Balkhi. Adapun yang tadi saat basuh tangan jangan ampe bukunya tidak tangan kanan, itu namanya sunat doa wudu saat membasuh anggota. Kalau wudu batin bukan itu, tapi habis wudu enggak bohong lagi, enggak ini, itu namanya baru disebut wudu batin. Begitu, kurang lebih demikian. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, niat itu biasanya kan diletakkan di awal ya, setiap pekerjaan itu ya. Untuk wudu ini kan niat dilakukan inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka. Ya, maksudnya yang saya ingin tanyakan itu Kiai, ketika kita mencuci tangan, kumur, terus juga memasukkan air ke dalam hidung itu apakah apa harus disertakan dengan niat atau niat sunnah gitu? Kalau tadi kan niat yang wajib gitu, itu apakah itu masuk bagian daripada niat wudu gitu ya? Terus yang kedua, untuk mandi wajib dan mandi sunnah Jumat bagi orang yang melakukan hubungan misalnya di pagi hari, di hari Jumat itu ya, niatnya sendiri-sendiri atau sekaligus include masuk ke dalam niat wajib itu gitu. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah bahas agar supaya tangan itu dapat ganjaran, kumur dan hidung, maka tahqiqnya seperti dijelaskan oleh Sidi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani di dalam kitabnya Fathul Alam, sarah daripada Mursyidul Anam. Beliau bilang, seyogyanya bagi orang yang wudu saat membasuh telapak tangan, dia niat menunaikan sunnah wudu dengan niat nawaitu ada'a sunanil wudu'i, aku niat menunaikan sunnah wudu, agar supaya tangan itu dapat ganjaran, kumurnya dapat ganjaran, hidungnya dapat ganjaran. Jangan niatnya di wajah doang, nanti sebelum wajah enggak diniati, enggak dapat ganjaran. Tadi udah kita bedah, kurang lebih begitu. Kemudian, bolehkah niat mandi Jumat digabung atau mandi junub digabung dengan mandi Jumat? Boleh saja, sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Lam itu dalam kitab Jurumiyah faedahnya adalah lil milik. Artinya lil milik itu yajuzu fi fi'lin wahidin niyatun katsiratun. Boleh saja di dalam satu pekerjaan niatnya banyak niatnya, dan dia dapat ganjaran sebanyak yang dia niat. Wa innama likulli imri'in manawa,
maknanya kata Imam Ibnu Daqiqil Id di dalam kitabnya itu, dalam syarah hadis ini adalah man nawa syai'an hasolalah wa man lam yanwi lam yaksul. Siapa orang yang niat sesuatu dia dapat. Niatnya 2, dia dapat 2. Maka saat mandi junub dia niat, aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari badanku, dan juga karena tadi mandi Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Maka namanya 2 in 1. 1 kali kerjaan, 2 ganjaran. Boleh seperti itu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Ada lagi ya sekarang? Ini ada 2 pendapat dari Imam Syarqawi. Di sini ada kalimat muqaranahnya lil fi'li. Tapi kalau di Imam Baijuri ini bi awalil qasr, kayaknya perbedaan. Makasih Pak. Iya. Jadi begini. Iya, jadi antara 2 tokoh besar Mesir, dua-duanya udah diziarahi Ustaz Sardi juga ini. Imam Syarqawi bahasanya inda ghasli awali juz'in. Itu Syarqawi di dalam Hasyiatul Syarqawi ala Tahrir. Ada kitab dikarang oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, namanya Tuhfatul Tullab, disyarahi oleh Imam Syarqawi dengan nama Hasyiatul Syarqawi ala Tahrir 2 jilid. Di sana beliau lebih memilih terkait dengan niat pada wudu itu inda ghasli awali juz'in. Kalau Imam Bajuri maksudnya di dalam Hasyiyah Bajuri ala Ibn Qasim Al-Ghazi, yakni Fathul Qarib. Al-Bajuri dan Syekh Naid kutip ini paparan Al-Bajuri. Al-Bajuri ini kakek guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Al-Bantani punya guru namanya Sid Ahmad bin Abdurrahman An-Nahrawi. Waktu mondok di Mesir, Nahrawi murid Al-Bajuri. Enggak langsung ketemu Al-Bajuri. Maka kata Imam Bajuri bahasanya dibalik, inda awali ghasli juz'in minal wajhi. Kalau Al-Bajuri niat itu ketika awal membasuh juz, awal membasuh juz wajah. Kalau Syarqawi ketika membasuh awal juz. Kalimat ini ada implikasi di bawahnya. Kalau uraian Al-Bajuri ini yang tadi saya jujur tidak jabarin, karena bagi pemula puyeng nanti pada waktu paparannya. Saya pengen nggak mau puyeng-puyeng karena ini mau mentahqiq dalam ibarat-ibarat bahasa. Ketika Al-Bajuri mengata bahwa niat itu ketika awal membasuh juz wajah. Di mana? Di mana aja. Walaupun rambut jadi. Hatta rambut yang turun. Begitu tuh. Cambangnya panjang. Di sini niatnya. Jadi. Karena ini adalah awali ghasli juz'in. Al-Bajuri lebih ringan. Namun karena Imam Syarqawi itu niat itu kudu benar-benar muqarana bil fi'li, sehingga di saat itulah kudu ada niat. Kalau Imam Syarqawi, sehingga kalau Imam Bajuri longgar, dan itu yang kita kerjakan. Wudu yang penting saat basuh wajah ada niat. Udah itu enak. Itu uraiannya saya udah simpulin, tapi perdebatannya saya tidak panjangkan yang Syekh Nawawi tulis. Kenapa? Karena bagi kita yang awam nyenut begitu. Kadang baru ngaji di masjid mau ngangguk, keluar
lupa lagi, apalagi ditambah dengan perdebatan-perdebatan kedalaman kelautan ilmu ulama dan ulama. Begitu. Itu aja sih penyebabnya. Saya tidak mau begitu. Fathul Muin sebetulnya kalau bukanlah saya ngajar di masyarakat tapi di pondok, mesti harus saya bedah setiap kiainya ini siapa. Begitu. Syarqawi sama Bajuri, mudaan Bajuri. Syarqawi udah wafat, Syarqawi udah wafat, Bajuri belakangan. Gitu. Ini di atas, sama-sama Al-Azhar. Bajuri, Grand Sheikh Al-Azhar. Keberapa ya? 19 apa ya? Saya lupa itulah. Harus dilihat daripada biografi Imam Bajuri. Ini dia juga Grand Sheikh juga Syarqawi ini. Daripada Al-Azhar ini. Dua-duanya. Ini. Tapi ini berbicara beda sudut pandang saja. Kurang lebih demikian. Allah a'lam, maafin.